Pemirsa, pelaku pembakar rumah yang menewaskan lansia akhirnya ditangkap. Pelaku tak terima ibunya menikah lagi dan membakar rumah dalam kondisi mabuk. Rizal, monitor dulu Rizal, baru aja ini. Kebakaran. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju ke... Kebakaran menghanguskan dua rumah warga di Jalan Barawaja, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah api padam, petugas menemukan jasad nenek berusia 65 tahun di antara reruntuhan. Setelah peristiwa itu, polisi menangkap pria berinisial A, usia 37 tahun, yang diduga pelaku pembakaran rumah. Sebelumnya ia sempat kabur sebelum akhirnya dibekuk di Kecamatan Panakukang. Saat diperiksa, ia membakar rumah dalam kondisi mabuk miras. Motifnya karena tak terima setelah ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri. Setelah menangkap pelaku, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone Anyus melaporkan. Muda-mudi berusia 24 dan 20 tahun ini ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur tidak lama setelah membuang bayinya di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Orang tua bayi yang belum menikah ini diringkus di sebuah indekos kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keduanya mengaku sudah tinggal bersama sejak 2023. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku tega membuang bayi karena hubungan asmara yang tidak direstui orang tua. Akibat perbuatannya, orang tua bayi dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kenapa mereka buang? Karena hubungan mereka belum disetujui oleh kedua orang tua, dari pihak laki-laki maupun kedua pihak perempuan. Sampai saat ini, kedua tersangka telah diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Sebelumnya, warga di sekitar Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, dikejutkan dengan keberadaan bayi yang masih bertali pusar. Setelah melaporkan penemuan bayi ke polisi, identitas pembuang bayi diketahui dari rekaman CCTV di lingkungan sekitar. Saat ini, bayi dirawat di rumah aman, Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan dua mobil mengakibatkan satu balita yang masih berusia 2 bulan terluka di bagian kepala. Ya, kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Satu unit mobil listrik menabrak mobil lainnya lalu melarikan diri di tol dalam kota Sudiatmo Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat lalu. Akibat insiden ini, kendaraan korban ringsek pada bagian belakang dan mengakibatkan satu balita terluka di kepala. Kecelakaan terjadi saat korban mengarah ke timur, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kejadian ini pun terekam kamera warga hingga viral. Tak butuh waktu lama, mobil listrik diamankan dari rumah pelaku, seorang wanita I di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Sampai saat ini kami masih mendalami CCTV. Dan nanti juga ke depan kami akan libatkan, rencana ke depan kami akan libatkan TAA dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya untuk dapat diketahui berapa kecepatan pada saat melintas. Itu memang ada dugaan kendaraan ini meninggalkan TKP. Saat ini polisi belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gading Serpong dan statusnya masih saksi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menghakimi pelaku tindak asusila pada remaja di bawah umur. Pelaku bahkan merekam aksi bejatnya dan mengancam korban menyebarkan video asusila tersebut. Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur ditangkap warga saat hendak melakukan tindak asusila di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur.
Aksi pelaku terungkap setelah warga memancing pelaku. Usai pelaku tertangkap, ponselnya pun diperiksa dan terdapat sejumlah video asusila yang direkam saat melancarkan aksi bejatnya. Hasil pemeriksaan, pelaku mencari korban menggunakan aplikasi lalu merayu untuk bertemu. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam semua aksi asusila lalu mengancam menyebarluaskan video jika tidak menuruti kemauannya. Dari WA. Dari WA. Dari WhatsApp. Itu emang nyari korbannya untuk apa ya? Dibuat video atau bagaimana? Dibuat video. Dibuat video. Iya, betul. Nah, kabarnya banyak ya itunya korban-korbannya. Banyak, Pak, puluhan. Korbannya masih sekolah? Masih sekolah semua rata-rata. Sementara itu, mayoritas korban merupakan remaja putri masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Akibat perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 1 bulan di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan dilakukan karena korban menolak diceraikan pelaku. Polisi mengamankan IM, 22 tahun, pelaku KDRT di rumahnya di desa Tamanyeleng, Barambong, Goa, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap karena menganiaya istrinya, FE, 22 tahun yang tengah hamil. Kejadian berawal saat pelaku pulang, tiba-tiba meminta cerai dengan korban. Korban yang hamil 1 bulan pun menolak hingga terjadi aksi penganiayaan. Akibatnya, korban menderita luka robek di bibir dan juga menderita luka memar di beberapa bagian tubuh. Dari kejadiannya, di mana pada saat IM pulang ke rumah, tiba-tiba menyampaikan kepada istrinya bahwa dia ingin menceraikan istrinya. Kemudian istri yang kebetulan juga korban yang melapor tidak terima dan menyampaikan kepada pelaku bahwa dia sedang hamil 1 bulan. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi tawuran ini mengakibatkan arus lalu lintas macet total. Warga pun dibuat resah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Dua kelompok yang jadi musuh bebuyutan terlibat tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar, batu, botol kaca hingga petasan untuk melukai lawannya. Aksi tawuran antar kampung ini melibatkan warga Jalan Tambak Menteng dengan warga kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi tawuran membuat arus lalu lintas arah Matraman menuju Manggarai lumpuh. Warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Kayak nggak tahu lah, tiba-tiba guruduk aja, tiba-tiba aja gitu. Tiba guruduk udah gitu, lempar-lemparan aja sih. Langsung lemparan aja, Bang? Iya. Ada yang bawa sajam, Bang? Apa? Sajam? Nggak ada sih. Ada beberapa, Bang? Ada beberapa orang masuk bawah lah gitu. Cuman nggak dipakai, cuma diteng-teng doang. Tawuran baru berhenti setelah polisi datang dan melepaskan tembakan gas air mata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.